Allahu Akbar. Madam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. واو جوال بكرة الجوية الآن الساعة 3:30. Iran membuktikan bahwa mereka memiliki kedaulatan yang harus dihormati. Saat mereka diserang, mereka akan membalasnya. Israel telah merasakannya. Dan terbaru, saat negara superpower seperti Amerika Serikat ikut menyerang, Iran pun membuktikan ucapannya dengan ikut menyerang Amerika. Semalam, 2 pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar dan juga di Irak mendapatkan serangan rudal-rudal balistik Iran. Ada kerusakan besar yang terjadi di pangkalan militer Amerika Serikat di Irak seperti dilaporkan media setempat. Sementara di Qatar, kita belum menerima informasi resmi dampak yang diakibatkan dari serangan Iran. Namun yang pasti, beberapa saat usai serangan Iran dilakukan ke arah pangkalan militer Amerika, Trump memberikan pengumuman jika Iran dan Israel akhirnya setuju untuk melakukan gencatan senjata. Keputusan yang membuat 2 negara tersebut sepakat untuk menghentikan serangan satu sama lain. Lantas seperti apakah kondisi terbaru di balik konflik Israel-Iran? Berikut laporan selengkapnya. Minggu dini hari atau 21 Juni 2025, melihat Israel yang tak mampu mengalahkan Iran, dengan sebaliknya banyak kota di Israel justru porak-poranda akibat serangan dari misil Iran. Amerika Serikat akhirnya memasuki konflik Israel-Iran dengan menyerang 3 fasilitas nuklir milik Iran. Langkah tersebut diambil setelah Trump melihat Israel yang merupakan sekutu terpenting Amerika Serikat tak mampu melakukan pekerjaannya. Amerika Serikat pun masuk ke medan perang, dan tak lama setelahnya, balasan langsung dilakukan Iran malam tadi. Tak besar, dilaporkan ada sekitar 14 misil ditembakkan, 6 ke Qatar, dan sisanya ke Irak pada Senin dini hari ke markas militer Amerika Serikat yang ada di Qatar dan juga di Irak. Di mana Kementerian Pertahanan Qatar mengatakan pertahanan udaranya berhasil menjegat serangan rudal dari Iran yang menargetkan pangkalan udara Al-Udeid Amerika Serikat di Qatar. Sedangkan media di Irak mengonfirmasi jika serangan Iran mampu mengenai target tepat sasaran. Wow. Menariknya, usai serangan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Truth Social mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata secara bertahap usai konflik yang telah terjadi selama 12 hari tersebut. Perjanjian ini berlaku sekitar 6 jam setelah pengumuman, di mana sebelum gencatan senjata itu benar-benar berakhir, kita melihat bahwa Israel melakukan serangan besar ke Teheran. Hal yang kemudian langsung dibalas Iran dengan melakukan serangan balasan dengan rudal-rudal yang kembali ditembakkan ke Israel. Lihatlah momen bagaimana Israel menghujani Teheran dengan rudal 30 menit sebelum gencatan usai. Dan sekarang, lihatlah bagaimana Iran juga kembali menanggapi serangan Israel dengan mengirimkan rudal-rudal balistik ke kota-kota Israel. Ya, di situ kalian bisa melihat jika Iran masih mampu menghancurkan Israel. Sebelum akhirnya, gencatan senjata benar-benar dilakukan pagi ini, pada pukul 07 waktu setempat. واي إذن الفلاح يا بابا ما لغوا شيء يو. Bicara soal pertempuran Iran dan Israel sendiri, setidaknya 430 orang telah tewas di Iran sejak Israel mulai melakukan serangan. Sementara itu, 24 orang telah tewas di Israel
menurut kantor Perdana Menteri Israel. Sedikitnya, korban tewas dari pihak Israel sendiri tak terlepas dari adanya sirine peringatan serangan dan juga bunker-bunker yang dimiliki mereka. Hal yang tak dimiliki Iran yang memiliki sirine perlindungan sebelum serangan tiba ke arah warga sipilnya. Secara umum, kalian bisa melihat gambar grafik ini untuk melihat titik-titik serangan yang telah dilakukan Israel di Iran. Sementara ini adalah gambaran titik-titik lokasi dari serangan Iran. Serangan Iran nampak lebih terpusat. Dan itu kenapa kita melihat kehancuran yang fatal di kota-kota besar seperti Tel Aviv hingga Haifa di utara. Setelah bertemu Putin, gencatan senjata terjadi. These aggressive actions by Israel and by the United States are illegitimate and they violate international law and international norms. And currently we are protecting our sovereignty, our country, and our defense in this regard is legitimate. Setelah Amerika Serikat ikut serta melakukan serangan di Teheran, Iran diketahui langsung terbang ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut, Putin mengecam keras apa yang dilakukan Amerika dan menegaskan bahwa Rusia akan ada di sisi Iran untuk memberikan apa yang dibutuhkan Iran. Meski begitu, Putin juga menekankan bahwa pentingnya mediasi yang kami pikir juga jadi alasan kuat Iran akhirnya menerima usulan Trump untuk melakukan gencatan senjata. Jadi baru-baru ini Menteri Luar Negeri Iran Araghchi mengirimkan pesan bahwa hingga saat ini gencatan senjata seperti yang disampaikan Trump belum sepenuhnya disetujui. Namun Iran siap untuk melakukan gencatan senjata jika Israel berhenti melakukan serangan paling lambat jam 4 pagi. Sebagaimana Iran telah berulang kali tegaskan, Israel melancarkan perang terhadap Iran, bukan sebaliknya. Sampai saat ini tidak ada kesepakatan mengenai gencatan senjata atau penghentian operasi militer. Namun, dengan syarat rezim Israel menghentikan agresi ilegalnya terhadap rakyat Iran paling lambat pukul 4 pagi waktu Teheran, kami tidak berniat untuk melanjutkan tanggapan kami setelahnya. Keputusan akhir mengenai penghentian operasi militer kami akan dibuat kemudian. Apa yang disampaikan Iran ini menempatkan mereka pada posisi atas. Maksudnya, semua akan dibebankan ke Israel. Jika Israel mau perang berlanjut, maka Iran juga akan menanggapinya. Sebaliknya, jika Israel berhenti, Iran juga siap melakukannya. Itu tanggapan yang bagus dari Iran. Trump berkomunikasi dengan Netanyahu. Saat ini sendiri, laporan lebih lanjut dari AP News mengatakan jika Trump tengah berkomunikasi dengan Israel yakni Netanyahu. Trump menjelaskan bahwa Amerika ingin Israel mau melakukan gencatan senjata untuk meredam eskalasi yang bisa saja semakin besar. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio berkomunikasi dengan Iran melalui saluran langsung dan tidak langsung. Gedung Putih menegaskan bahwa pengeboman hari Sabtu oleh Amerika Serikat terhadap Iran membantu membuat Israel menyetujui gencatan senjata dan bahwa pemerintah Qatar membantu menengahi kesepakatan tersebut. Seperti kita tahu, Rusia telah memberikan dukungan penuh pada Iran. Dan jika eskalasi tak diredam, konflik bisa saja semakin besar saat Iran juga telah coba menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Dengan kondisi terkini, dunia kini tengah menahan napas menantikan langkah selanjutnya. Meskipun gencatan senjata telah diumumkan oleh Trump, ketegangan masih tinggi karena belum adanya kesepakatan resmi dari kedua pihak. Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan ragu membalas serangan demi menjaga kedaulatan negaranya. Dukungan terbuka dari Rusia kepada Iran memperjelas bahwa konflik ini memiliki potensi eskalasi yang jauh lebih besar dan melibatkan lebih banyak pihak internasional. Sementara itu, peran mediasi Qatar serta komunikasi aktif antara pemerintah Amerika Serikat dengan Israel dan Iran menjadi titik penting dalam upaya diplomatik untuk meredam konflik ini. Langkah berikutnya sangat bergantung pada keputusan Israel dalam mematuhi gencatan senjata. Jika Israel berhenti, Iran juga akan melakukannya. Namun bila Israel melanjutkan agresinya, dunia mungkin menyaksikan babak baru yang lebih berbahaya.
Kapankah gencatan senjata ini benar-benar akan menjadi awal dari berakhirnya konflik pertempuran 12 hari ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi yang pasti, Iran telah menunjukkan kekuatan mereka. Meski jumlah korban di Iran lebih banyak, tapi kehancuran yang ada di Israel telah menegaskan bahwa Iran punya kemampuan untuk melawan dan menjaga kedaulatan harga diri negaranya.